Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk patuh dan taat dengan segala perintah Allah. Dan malaikat tidak pernah melenceng, tidak pernah mengingkari perintah-perintah Allah. Mereka selalu taat, tidak pernah berbuat dosa. Karena memang sudah seperti itu, malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah itu manusia memiliki kehendak. Manusia diberi kebebasan untuk berkehendak. Manusia diciptakan diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya manusia itu sendiri. Manusia bisa berkehendak untuk melakukan keburukan, bahkan manusia juga bisa berkehendak untuk berbuat kebaikan. Dan manusia ini sebenarnya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Jika ia bisa berbuat baik, jika ia bisa menjadi manusia yang soleh, manusia yang bertakwa, maka manusia ini derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika manusia ini berbuat dosa, berbuat maksiat, maka derajatnya lebih rendah daripada malaikat. Bahkan manusia ini derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Maka takdir itu sebenarnya yang menentukan diri kita sendiri. Masuk surga dan neraka itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan, bukan takdir Allah. Allah itu sudah mengutus beberapa nabi dan rasul untuk menjelaskan, untuk menjabarkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Semua nabi dan rasul mengajarkan tentang Islam, tentang ketauhidan, tentang Allah Subhanahu wa taala, mengajak seluruh manusia untuk melaksanakan sholat. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mendengarkan. Justru banyak sekali manusia yang melaksanakan kemaksiatan, bukan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Takdir itu ada dua, sahabat. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, dan ada takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah adalah ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita tidak bisa memilih apakah kita akan menjadi orang Jawa, orang Cina, orang Bugis, orang kulit putih, orang kulit hitam, atau kita akan lahir di negara Amerika, Indonesia, di Arab, atau di Afrika. Kita tidak bisa memilih, karena itu sudah Allah yang menentukan, yang menakdirkan. Tapi jika untuk ketakwaan kepada Allah, itu kita sendiri, sahabat, yang menentukan. Contohnya, ketika azan subuh berkumandang, apakah kita terus melanjutkan tidur kita, atau kita jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Itu kita yang memilih, bukan takdir Allah. Kalau misalkan kita tidur, enaknya ini sudah masih dingin, saya mendingan tidur lagi, itu berarti diri kita sendiri yang memilih jalan yang salah, yang memilih dosa. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk jalan menuju ke masjid, maka itulah jalan takdir yang baik yang kita pilih sendiri. Seperti surga dan neraka itu juga kita yang menentukan. Allah sudah memberikan jalannya. Kalau kita melakukan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan masuk surga. Tapi jika kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan masuk neraka. Dulu, waktu ketika kita masih di alam rahim, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ingin menjadi manusia? Iya, saya ingin menjadi manusia ya Allah. Jika engkau menjadi manusia, berarti engkau harus mengikuti ujian selama kehidupanmu di dunia ini. Jika engkau bisa lulus ujian di dunia dengan ketakwaan, maka engkau akan mendapatkan surga. Jika nilaimu jelek ketika ujian di dunia ini, maka tempatmu adalah di neraka. Lalu ketika kita masih di alam rahim, kita menjawab, iya ya Allah, saya sanggup untuk melaksanakan ujian tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, perlu diketahui bahwa kita sekarang hari ini, kehidupan kita ini adalah menjalankan ujian kehidupan. Ujiannya berupa dosa dan pahala. Ketika kita dalam kehidupan kita ini melaksanakan kebaikan, menjalankan sholat, membaca Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita menjalankan ujian dengan cara yang benar. Tapi ketika kita di dunia ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, maka nilai ujian kita adalah buruk. Kenapa? Karena salah semua yang kita lakukan. Ibaratnya seperti anak sekolah. Ketika anak sekolah mengisi jawaban ujian, jawaban soal, terus jawabannya banyak yang salah, pasti nilainya merah.
Ketika jawabannya banyak yang benar, pasti nilainya bagus dan bisa mendapatkan juara atau naik kelas. Sama seperti kita sahabat, saat ini, hari ini, ketika kita masih hidup di dunia, kita ini selalu menjalani kehidupan. Apakah jawaban ujian kita akan kita isi dengan pahala atau dengan dosa? Dan hasil rapornya nanti itu akan kita bisa lihat, akan dinilai Allah, akan kita bisa buka hasilnya itu ketika kita di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika penimbangan amal baik atau amal buruk, itu kita akan bisa lihat isi rapor kita sahabat. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tidak tahu lapor kita nanti isinya apa. Apakah nilainya jelek semua? Apakah ada yang bagus? Apakah kita terima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Apakah kita bisa lulus dengan rapor yang baik dan akhirnya kita masuk surga? Ataukah rapor kita nilainya merah semua dan akhirnya kita masuk neraka? Kita belum tahu saat ini sahabat, karena kita masih hidup di dunia. Kita bisa tahu hasil rapor kita itu nanti ketika penimbangan amal di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika kita sudah kiamat. Maka istilah takdir kita yang bisa kita rubah dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh, agar rapot kita nantinya di akhirat itu nilainya bagus. Hidup di dunia ini itu penuh dengan ujian, ada kesenangan berdampingan dengan kesusahan, ada hujan, ada panas, tidak abadi sahabat. Apa yang kita miliki di dunia ini seperti mobil, misalkan kita beli mobil, lama-kelamaan mobil itu akan usang, akan rusak, akan ditinggalkan, berkarat. Ketika kita punya rumah yang mewah, rumah itu lama-lama akan menjadi lapuk, rumah itu lama-lama akan diwarisi oleh anak-anak kita dan itu akan kita tinggalkan. Semua kehidupan kita di dunia ini sahabat, itu tidak ada yang abadi. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang abadi adalah amal-amal kebaikan kita, amal-amal jariah kita yang kita tinggalkan dan pahalanya bisa mengalir terus-menerus walaupun kita sudah meninggal dunia nanti. Maka sahabat, mari kita perbanyak untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dengan cara apa? Zaman sekarang ini sahabat, dunia sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat modern, tidak seperti zaman dulu. Kita berdakwah bisa melalui handphone. Tinggal kita share kebaikan-kebaikan, video-video ceramah, artikel-artikel tentang Islami, gambar-gambar Islami, kata-kata motivasi Islami. Kita sebarkan kebaikan melalui media sosial sahabat, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA, melalui YouTube, semua kita bisa jalankan. Ketika kita men-share hal-hal yang positif, hal-hal dakwah tentang Islam, ketika orang membaca apa yang kita share tersebut sahabat, kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Semakin banyak orang yang share, maka semakin banyak kita akan mendapatkan, dan itu bisa sampai walaupun kita meninggal nanti sahabat, itu kita akan mengalir terus menerus pahalanya untuk kita. Kehidupan kita ini jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu, tapi kehidupan kita di dunia ini kita sibukkan dengan dakwah dan ibadah. Seperti Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan manusia diciptakan di muka bumi ini itu sebagai khalifah. Bagaimana seorang khalifah itu harus mensyiarkan agama Islam? Apakah kita tidak perlu bekerja dalam kehidupan? Perlu sahabat. Kerja, bisnis, usaha itu juga penting. Karena itu yang akan menopang dakwah kita, yang akan menopang ibadah kita. Contohnya, jika kita dalam keadaan lemah, lapar, bagaimana kita mau menjalankan ibadah dengan baik? Bagaimana kita akan bisa mensyiarkan agama jika kita tidak punya dana, sahabat? Maka bisnis, usaha itu juga penting. Tapi kita harus bisa mengambil porsinya. Kita juga harus pasang niat, sahabat, bahwa kita mencari dunia ini itu untuk menopang dakwah kita, untuk menopang syiar kita, untuk menopang ibadah kita. Bagaimana kita bisa ke Makkah, bagaimana kita bisa berhaji kalau kita tidak punya dana? Maka niatkan dari sekarang, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bisnis kita, kerjaan kita, usaha kita, itu kita niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Jihad tidak harus dengan berperang sahabat, tapi jihad dengan membela agama Allah, dengan cara kita membantu orang-orang yang berdakwah, kita membantu pondok-pondok pesantren, kita membantu untuk memberangkatkan umroh, kita membantu ustadz-ustazah yang belum memiliki kendaraan,
kita membantu pembangunan masjid, dan sebagainya. Dan harta itulah yang nantinya akan kekal abadi, yang akan kita bisa bawa ke akhirat nantinya. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita disibukkan siang malam potong-panting banting tulang untuk mencari harta dunia. Tapi ketika kita meninggal, harta tersebut tidak bisa kita bawa. Percuma sahabat. Percuma. Karena sejatinya harta itu, kekayaan kita itu bisa kita bawa sampai ke negeri akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi sahabat. Harta kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita gunakan untuk membela agama Allah. Tapi ketika harta itu kita habiskan untuk hanya kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan keluarga, maka harta itu tidak akan bisa kita bawa ke akhirat. Harta itu akan habis, tidak bersisa sedikit pun sahabat. Dan jika Anda seorang pejabat, Anda gunakan jabatan Anda untuk membela agama Allah. Anda seorang insinyur, Anda seorang teknisi, Anda seorang dokter, Anda seorang petani. Gunakan semua profesi kita untuk membela agama Allah, untuk syiar agama Allah, untuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Agar apa? Agar yang kita lakukan, segala gerak-gerik kita, segala tingkah laku kita, perilaku kita, pikiran kita, itu mendapat ridho Allah, mendapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu ujung-ujungnya itu untuk Allah. Ujung-ujungnya itu untuk membela agama Allah, untuk menciarkan Islam. Lelah kita, capek kita, peluh kita, jika kita niatkan nanti hasilnya itu adalah untuk Allah, maka insya Allah semua itu akan menjadi pahala untuk kita nantinya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.